Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Weni Tova Yunia di podcast Paprika PAP Beretorika. Seperti biasa kali ini di podcast kali ini Paprika mengundang tamu istimewa, tamu kece yang nantinya akan saling sharing ilmu bersama di sini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan dua tamu kece kita. Mulai dari Mas yang di sebelah kiri dulu. Halo teman-teman Paprika semuanya. Di sini aku izin memperkenalkan diri ya. Aku Aldino Ismail Valentino dari Prodi PAP angkatan 2021. Di sini aku diamanai juga. Dahulu itu aku menjadi ketua PKKMB FKIP di tahun 2022. Dan di tahun ini juga kebetulan diamanai oleh teman-teman Himadistra semuanya menjadi ketua Himadistra di tahun 2023. Jadi sebuah kehormatan besar akhirnya selama 10 bulan ini akhirnya bisa diundang di Paprika dan bisa berbincang bersama dengan teman-teman Paprika. Baik, salam kenal ya Mas Aldi. Teman-teman yang belum berkenalan bisa mungkin ketemu langsung ya di Mas Aldi karena kita satu prodi di sini ya. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini ada Mas siapa ya? Baik, halo teman-teman Paprika, perkenalkan nama saya Wildan Purbo Ananda, biasa dipanggil Wildan. Saya satu jurusan sama Mas Aldi, juga satu angkatan dari PAP angkatan 2021. Bulan Agustus kemarin diamanahkan sebagai ketua dari Festival Perkantoran tahun 2023, di mana kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan besar di Prodi PAP, yaitu lomba dari siswa SMA dan SMK dan mahasiswa se-Indonesia. Keren sekali ya. Kalian mungkin yang nggak asing dengan muka Mas Wildan ini. Jadi kemarin kita telah mengeluarkan podcast sebelumnya, yaitu podcast Mas Mbak, dan ya Masnya ini ternyata Mas Mbak tahun 2022. Kalian yang belum nonton bisa segera tonton ya. Di sini kita bakal bahas saling share ilmu tentang managerial event. Nah, kita akan membahas mengulik apa itu sih managerial event yang baik, pengertian dari managerial event itu sendiri, dan nanti kita juga akan sedikit menyinggung tentang festival perkantoran dari prodi kami. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ya. Saya punya pertanyaan ya. Menurut kalian, pandangan kalian ini managerial event itu apa sih? Bisa dimulai dari Mas Aldi dulu mungkin. Terima kasih ya atas waktu yang telah diberikan dan pertanyaannya. Di sini mungkin aku ingin menjelaskan sedikit aja buat informasi, mungkin teman-teman semuanya juga udah mengetahui managerial itu ya, event itu apa. Mungkin di sini sedikit dasar pengertian managerial event itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah kata manajemen itu sendiri, di mana manajemen ini merupakan sebuah upaya di mana kita ingin melakukan sebuah perencanaan, pengelolaan, ataupun kita ingin mengkoordinasikan sesuatu. Sedangkan event sendiri merupakan sebuah kegiatan yang ingin kita laksanakan ketika kita ingin melaksanakan atau mencapai sebuah tujuan itu sendiri. Jadi jika digabungkan, mungkin managerial event ini merupakan sebuah kemampuan kita sebagai organisatoris mungkin di tahun-tahun ini, di mana kita ingin merencanakan ataupun mengelola sebuah event, kegiatan yang sudah kita rancang dari awal bersama-sama agar kegiatan itu bisa mencapai dengan tujuan apa yang telah kita tetapkan secara bersama-sama. Jadi mungkin itu inti dari pengertian manajemen event menurut saya. Bagus sekali ya. Selanjutnya menurut pandangan dari Mas Wildan sendiri, itu managerial event itu apa ya, Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh Mas Aldi tentang managerial event. Jadi managerial event itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen sama event. Dimana kalau kita di administrasi mungkin mengenal ahli yang namanya Henry Fayol, merupakan bapak administrasi dan bapak manajemen. Beliau menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, proses pengorganisasian, dan proses untuk mengelola sumber daya yang ada di sebuah organisasi, di sebuah komunitas untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Terus untuk yang kedua yaitu event. Event merupakan sebuah kegiatan yang akan kita rancang untuk membranding sebuah organisasi kita, membranding sebuah komunitas kita untuk mencapai sebuah tujuan. Bagaimana sih event ini menjadi tolak ukur dari kinerja yang telah kita laksanakan, bagaimana event ini menjadi sebuah promosi dari organisasi yang telah sama-sama kita laksanakan seperti itu.
Oke, jadi itu adalah pengertian managerial event menurut pandangan dari mas-mas yang ada di depan saya ini ya. Oke, pertanyaan kedua saya, kalian ini kan tadi telah menyinggung, kalian itu pengalaman ya menjadi ketua di event besar. Nah, dalam event besar itu terkadang banyak sekali permasalahan yang kadang berjalan tidak sesuai rasional, dan bagaimana kalian mengatasi itu? Jadi problem solvingnya itu bagaimana, dan kan kita pasti sebelumnya sudah melakukan planning ya. Planning sebelum event besar itu kita sudah melakukan planning terlebih dahulu. Nah, untuk agar berjalannya acara tersebut sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan planning kita, agar terorganisir itu bagaimana sih? Dimulai dari Mas Wildan dulu ya. Oke, Ketua Vesper 2020. Oke, kalau kita membicarakan sebuah permasalahan di sebuah organisasi atau sebuah event, mungkin bagi saya itu dapat kita membagi menjadi tiga skala, yaitu yang pertama, atau tiga kelompok. Yang pertama itu masalah yang akan timbul sebelum event. Yang kedua yaitu masalah yang timbul saat event, dan masalah yang timbul sesudah event. Contoh yang pertama yaitu masalah yang timbul sebelum event. Jadi contohnya mungkin tentang pendanaan, tentang bagaimana promosi kegiatan kita, harus kita promosi kemana, harus kita promosi ke objek yang menjadi inti dari kegiatan kita. Contoh kemarin kan kalau kita membicarakan tentang Vesper itu kan tujuan kita yaitu menyasar ke siswa SMA, SMK sama mahasiswa. Jadi kita harus mungkin mencari potensi-potensi di SMA, SMK sama mahasiswa di seluruh Indonesia. Itu tentang masalah masalah tentang peserta. Yang kedua, sebelum acara itu mungkin masalah terbesar dari sebuah organisasi dimanapun berada mungkin terkait pendanaan, entah itu pendanaan dari internal atau pendanaan dari eksternal, atau mungkin tentang pengajuan dana, mungkin itu juga masalah yang akan timbul sebelum event itu berjalan. Terus ketika event berjalan itu mungkin ada beberapa permasalahan yang paling mendasar mungkin, atau yang paling penting, yang paling important, yaitu tentang masalah komunikasi. Bagaimana panitia itu harus bisa berkomunikasi ketika acara, harus bisa berkomunikasi, jangan sampai komunikasi kita ketika acara itu gagal. Jadi kan acara kita itu acara yang besar gitu. Jadi kalau kita sebagai panitia itu komunikasinya gagal, mungkin nanti akan pada intinya communication is the key. Iya, seperti itu. Terus yang ketiga mungkin masalah yang timbul ketika sudah acara. Mungkin kalau di kita itu kan UNS itu kan kampus PTNBH. Mungkin jadi ketika acara mungkin akan disuruh membuat LPG gitu. Nah, itu yang harus masalah-masalah kita harus mengumpulkan dana yang telah kita kumpulkan, dana yang telah kita belikan harus kita laporkan di LPG, mungkin seperti itu. Jadi ketika akan menggelar sebuah event itu kita membuat tiga kelompok masalah. Yang pertama sebelum event, ketika event terjadi, dan ketika event itu selesai, seperti itu. Pengelompokan 3 ya sebelum event itu dilaksanakan. Jadi planning terorganisir seperti itu ya. Betul. Oke, itu tanggapan dari Mas Wildan sebagai Ketua Vesper. Oke, gimana nih tanggapan dari Mas Aldi sebagai Ketua PKKMB? Bisa diceritakan ya? Oke, terima kasih ya. Mungkin tadi Mas Wildan sudah memberikan tanggapan sedikit atau mungkin pandangannya menurut Mas Wildan terkait dengan permasalahan-permasalahan ketika kita mengadakan sebuah event. Jadi di sini mungkin aku mau bercerita aja. Jadi pada tahun 2022 lalu, jadi tepat setahun yang lalu itu kebetulan umur saya juga masih seumur jagung, jadi diamanahkan sebagai ketua PKKMB yang lingkupnya fakultas. Nah, itu pun juga cukup kaget gitu. Tiba-tiba harus bisa menyelenggarakan sebuah event yang notabene cukup besar menurut saya, di mana saya juga baru aja bergabung menjadi mahasiswa UNS juga, dan di situ pastinya terdapat beberapa permasalahan yang memang saya hadapi ketika saya mengadakan event PKKMB ini. Notabene PKKMB ini pun juga dihadiri oleh 2000-an maba, jadi mengurus 2000-an maba juga pasti akan sangat sulit agar bisa menyelenggarakan kegiatan dengan sangat sempurna. Jadi di situ mungkin tadi Mas Wildan sudah menyebutkan yang jelas terkait dengan anggaran pendanaan itu menjadi faktor utama. Jadi di situ pasti setiap kegiatan itu juga pasti menyasarnya di mana
dana kita cukup untuk bisa mengadakan sebuah kegiatan itu sendiri, di mana kita harus bisa berpikir rasional aja. Jadi ketika kita ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan, di mana ketika memang pendanaan kita sudah mencukupi, kita bisa menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan pendanaan yang diberikan kepada kita. Jadi ketika pendanaan kita mungkin kecil, kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan kegiatan dengan besar. Begitupun juga sebaliknya. Jadi iya, sesuai porsinya ketika kita ingin menyelenggarakan sebuah event itu sendiri. Mungkin kalau tadi lebih ke aspek yang eksternalnya, mungkin di sini aku lebih ingin membahas ke aspek internalnya aja. Jadi bagaimana permasalahan yang aku hadapi itu lebih ke titik bagaimana penyusunan kepanitiaannya itu sendiri. Di mana tadi kan juga event besar. Kemudian di sini saya juga membutuhkan panitia yang cukup banyak juga ketika menyelenggarakan sebuah event itu sendiri. Dan di sini mungkin permasalahan yang aku hadapi itu di sini komunikasi menjadi aspek yang paling penting, dan juga tentunya di sini pemikiran-pemikiran dari setiap anggota itu juga harus bisa pada komitmennya ketika mereka sudah memutuskan untuk menjadi bagian dari kepanitiaan yang mereka ingin ikuti itu sendiri, di mana ternyata itu mungkin merangkul seluruh anggota kepanitiaan itu juga cukup sulit. Jadi ketika mengadakan sebuah event itu tentunya mungkin sebagai ketua itu kita harus bisa merangkul dan juga melibatkan seluruh anggota ataupun elemen dari kepanitiaan kita untuk bisa berkontribusi bersama. Di sini saya juga mungkin dulu itu ternyata saya mulai memahami bagaimana pacaran itu tidak hanya, kata ghosting itu tidak hanya berlaku pada pacaran, tetapi kata ghosting itu ternyata berlaku juga di kepanitiaan. Nah, itu yang mungkin saya mulai pahami di tahun-tahun ini. Ternyata bagaimana menyadarkan atau memberikan suntikan kepada seluruh panitia ini memang sangat diperlukan, di mana agar setiap panitia ini bisa berkomitmen penuh untuk bisa bekerja sama, berkontribusi untuk bisa menyelenggarakan sebuah event bersama-sama. Betul sekali. Memang tidak mudah sih untuk menyatukan pemikiran menjadi satu dan bekerja sama, itu memang sulit. Mengontrol sesuatu itu memang sulit. Oke, tadi setelah Mas Aldi kita beralih ke Mas Wildan. Gimana sih branding event dari pandangan Mas Wildan sendiri selaku ketua Vesper di tahun ini? Bisa dijelaskan, Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin pertama saya akan menjelaskan ya terkait Vesper itu apa. Jadi di prodi kami, di prodi PAP itu ada kegiatan rutin yang diselenggarakan itu setiap tahunnya, sekitar bulan Agustus September atau mungkin Agustus Juli sebelumnya gitu. Itu acara rutin bagaimana kita mengadakan lomba yang menyasar di siswa SMA SMK tingkat nasional dan juga mahasiswa tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun ini berjalan di tanggal 4 dan 5 Agustus 2023. Dan kita juga mengundang tamu untuk seminar juga tingkat nasional, di mana kita juga kedatangan pembicara di Bapak Aryo Juara dan juga ada Ibu Rektor dari Universitas Surakarta. Terus kembali ke pertanyaannya, bagaimana cara kita membranding kegiatan khususnya festival perkantoran tahun ini? Mungkin yang saya rasakan juga sama Mas Aldi juga, karena mungkin tahun-tahun sebelumnya festival perkantoran itu 2 tahun sebelumnya itu online ya, jadi mungkin banyak penyesuaian yang kita lakukan khususnya terkait branding. Yang pertama yang kita lakukan itu kita bekerja sama dengan media partner. Jadi ketika media partner kita itu banyak, mungkin juga media partner internal maupun eksternal. Yang internal contohnya itu ada di UNS, ada di UNS Official, ada mungkin kita menyertakan di Videotron juga. Di eksternal mungkin ada media partner eksternal juga. Itu semakin kita banyak media partnernya, itu pasti semakin banyak yang mengetahui tentang kegiatan kita, seperti itu. Jadi mungkin media partner itu menjadi hal utama, aspek utama yang menjadi branding dari kegiatan kita, bagaimana kegiatan kita itu banyak dikenal oleh masyarakat luas. Terus yang kedua mungkin tentang kita mengundang langsung beberapa sekolah di Solo Raya juga, mengundang langsung. Di luar Solo Raya juga kita mengundang, tapi melalui email. Jadi kita mengundang secara langsung gurunya untuk mengikuti kegiatan kita di festival perkantoran. Terus mungkin yang ketiga mungkin kita mengajak di alumni dari festival perkantoran tahun lalu, di peserta tahun lalu untuk join ke kegiatan kita di festival perkantoran, seperti itu. Jadi mungkin itu yang kita lakukan di tahun ini, dan alhamdulillah pesertanya juga lumayan banyak, ada di luar Jawa juga. Jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar.
Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah Vesper di tahun ini berjalan sesuai dengan harapan ya. Oke, ngomong tentang Vesper ini, kalian sebagai Mas Aldi ini sebagai ketua himpunan mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran atau Himadistra, dan Mas Wildan ini sebagai ketua pelaksana Vesper ya. Nah, kesan-kesan kalian itu apa sih di tahun ini? Vespernya itu bagaimana kesan? Bisa disampaikan mungkin Mas Aldi dulu? Oke, mungkin kesan pesannya dari Vesper tahun ini, mengingat tahun ini merupakan tahun di mana masa transisi dari sebelumnya tadi yang sudah dikatakan Mas Wildan. Vesper tahun ini kita laksanakan secara offline dan jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi di sini mungkin pesannya sendiri mungkin sedikit ada beberapa cobaan-cobaan atau tantangan tersendiri yang saya rasakan bersama Wildan dan teman-teman panitia lainnya ketika menyelenggarakan kegiatan dengan adaptasi yang mungkin cukup waktunya cukup singkat. Dari kita mulai persiapan itu mulai bulan, kalau nggak salah mulai bulan April ya atau Mei. Jadi itu kita baru mulai persiapan untuk pembentukan panitia menghadapi festival perkantoran di bulan Agustus. Jadi mungkin kesannya tersendiri di sini alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan lancar, meskipun di sini kita kesannya cukup berat ketika mencari peserta. Kita merasakan bagaimana kita membranding kegiatan Vesper yang mungkin belum dikenal luas, bahkan di lingkup fakultas kita ataupun di lingkup hanya universitas kita, kegiatan kita masih belum terbranding dengan luas. Jadi itu merupakan kesan yang wah ternyata luar biasa sekali ketika kita harus bisa memperkenalkan kegiatan kita ini menuju kegiatan yang lebih luas. Jadi itu merupakan kesan yang sangat menyenangkan dan tentunya seru tersendiri bagi kami tersendiri panitia dari Vesper. Mungkin untuk pesannya, ini harapan saya nantinya ketika mungkin saya dan Wildan ini menyerahkan ke angkatan bawah untuk pelaksanaan festival perkantoran di tahun 2024. Jadi pesannya kegiatan festival perkantoran 2024 ini bisa terlaksana dengan lebih baik lagi dari kegiatan di tahun 2023 ini, dan tentunya harapannya kalian bisa maksimalkan seluruh elemen kepanitiaan kalian jadi satu kesatuan dan mungkin bisa berintegrasi dengan program studi buat pelaksanaan tahun depan agar kita bisa laksanakan lebih besar lagi dari tahun ini dan mungkin persiapannya bisa lebih matang lagi. Mungkin bisa di awal bulan ini, di bulan Januari, Februari itu bisa mulai melakukan persiapan buat festival perkantoran agar mungkin bisa lebih dikenal luas dan juga bisa membranding kegiatan festival perkantoran itu ke dunia luar, mungkin luar UNS juga. Oke, itu harapan dan kesan-kesan yang disampaikan oleh Mas Aldi. Kita beralih ke Mas Wildan, kesan-kesan dan harapannya untuk Vesper itu apa sih? Baik, untuk kesan-pesan mungkin tidak berbeda jauh dengan Aldi. Mungkin kalau kesannya mungkin ya kita agak kesusahan untuk membranding acara Vesper karena mungkin masa transisi, masa perubahan dari pelaksanaan secara online tahun-tahun sebelumnya menjadi offline tahun ini. Itu mungkin butuh penyesuaian juga terkait tempatkah, terkait pelaksanaan, terkait juknis, itu juga banyak kita menyesuaikan. Ya mungkin butuh effort lebih lah dari tahun-tahun sebelumnya terkait pelaksanaannya. Mungkin pesertanya juga kita harus mencari terus kerjasama media partner itu juga harus mencari seperti itu. Mungkin nggak berbeda jauh sama yang disampaikan oleh Aldi. Terus mungkin untuk pesannya mungkin tahun ini kan pertama kali kita offline. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya mungkin juga bisa dilaksanakan secara offline. Kita kemarin juga sempat mengevaluasi, sempat mendengarkan beberapa evaluasi dari peserta, dari guru pembimbing juga. Mungkin itu bisa menjadi sebuah tambahan bagi kita untuk melaksanakan Vesper lebih baik ke depannya gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para bintang tamu kita yang sudah menemani perbincangan kita dari awal sampai akhir. Dan aku harap di sini para penonton bisa menemukan wawasan dan informasi yang bermanfaat di episode kali ini. Baik, aku Weni Salvayunia mengucapkan mohon maaf apabila dalam pembawaan podcast kali ini mungkin banyak kekurangan. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.